Ingin ajak para jamaah semua bahwa kita tidak bisa melihat negara ini dalam keadaan yang biasa saja. Banyak yang tidak masuk akal. Apalagi ada rencana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran. Itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami hari ini, sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61 orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Tidak bisa dibantah di pengadilan. Sejarah PKI, Partai Komunis Indonesia. Kompasiana. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S pada tahun 1965. Setidaknya lebih dari 5 teori berusaha mengungkap kejadian tersebut. Namun teori-teori yang terkadang saling berlawanan menjadikannya diskusi besar sampai hari ini. Sebelum Revolusi Indonesia, gerakan awal PKI. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Hans Sneevliet, pada 1914 dengan nama Indisch Social Democratische Vereniging atau ISDV, atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP atau Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP, Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, Het Vrije Woord, kata yang merdeka. Editornya adalah Adolf Bars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota dan dari semuanya itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda dan menjauhkan diri dari ISDV. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917, ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah. Dalam waktu 3 bulan, jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu pemberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan Soviet di Surabaya dan ISDV.
Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya meski dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Suara Rakyat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Serikat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Di tahun 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda, di antara keanggotaannya dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota. Pada awal, PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Syarikat Islam. Keadaannya semakin parah, di mana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta, membuat Syarikat Islam melaksanakan disiplin partai, yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Samaun diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Hans Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sementara pemberontakan 1926, pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pembentukan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang telah meninggal dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintah kolonial dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintah Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama, yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatera. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia. Ya walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi, semisal pemberontakan Silungkang di Sumatera. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak meninggalkan diri, terutama karena banyak dari pimpinannya yang dipenjarakan. Pada 1935, pemimpin PKI musuh kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun musuh hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindra dan Serikat-Serikat Buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpunan Indonesia, yang tak lama kemudian berada di bawah kontrol PKI. Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Oleh karena itu, Kabinet Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa. Kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan digantikan Kabinet Hatta. Selanjutnya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Indonesia atau FDR pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan di bawah Kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik serta menggerakkan kerusuhan di beberapa tempat. Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah musuh seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Dia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah. Bahkan, ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, dia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI, dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta.
Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini, beberapa pejabat, perwira tinggi, TNI, pimpinan partai, alim ulama, dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini, musuh berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sementara pada tahun 1950, PKI mulai kembali kegiatan penerbitannya dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Nyoto, dan Sakirman menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satu pun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000 menjadi 5.000 anggota pada tahun 1950, menjadi 165.000 pada 1954, dan bahkan 1,5 juta pada tahun 1959. Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu. 1955, pada pemilu, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 514 kursi dari konstituante. Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an. Pada Juli 57, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di kota-kota. Pada September 1957, Mas Yumi secara terbuka menuntut PKI dilarang. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro-Amerika Serikat di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk pemberlakuan undang-undang darurat. Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan. Tahun 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI. Namun demikian, Kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dan politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas. Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakyat membuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno. Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya. Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa seperti SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA, dan Himpunan Sarjana Indonesia atau HSI. Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya, mungkin mencapai 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia. Pada Maret
1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Nyoto diangkat menjadi Menteri Penasehat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah konfederasi Mapilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Mapilindo dan Federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian, kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Kebanyakan dari satuan-satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan. Pada Januari 1964, PKI mulai menyita hak milik perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan petani. Kemungkinan besar, PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS-nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir, takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan tentaranya. Pada era akhir kekuasaan Soekarno, muncullah suatu insiden pembunuhan jenderal-jenderal TNI yang disebut insiden G30S. Dalam era ketidakjelasan dan kekacauan ini membuat PKI dan Soekarno dalam masalah besar, yaitu menghadapi krisis nasional. Dengan alasan keterlibatan PKI dalam G30S, partai ini dilarang oleh Pangkep Kamtib Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966. Setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno, yang kemudian diklaim oleh Soeharto sebagai tonggak utama kekuatan politiknya. Gerakan 30 September sendiri sangat membingungkan, karena Soekarno sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa Gestop, sebutan Soekarno untuk G30S, terjadi diantaranya karena keblingeran pemimpin-pemimpin PKI. Setelah itu bermula sebuah sejarah hitam bangsa Indonesia di mana ribuan orang tak bersalah, terutama di Pulau Jawa dan Bali, dibantai secara sia-sia karena dituduh ikut komunis. Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia sudah merasa sangat menderita ketika PKI dianak emaskan. Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan rakyat Indonesia non-PKI dilakukan oleh orang PKI tanpa ada kejelasan hukum. Menurut beberapa sumber, antara 500.000 jiwa sampai 2 juta tewas dibunuh. Ribuan lainnya mendekam di penjara atau dibuang ke Pulau Buru. Sebuah upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi yang diprakarsai oleh mantan Presiden Gus Dur ketika ia masih menjabat sebagai presiden diprotes beberapa partai, terutama yang berlatar belakang agama di Indonesia. Usul rekonsiliasi oleh Gus Dur telah membuka kesempatan bagi orang-orang yang masih percaya pada ideologi berhaluan kiri untuk kembali aktif dalam politik Indonesia, yaitu memiliki hak untuk memilih. Sesuatu hal